Kita hidup di zaman yang ribut. Segalanya bisa jadi status, cerita, dan konten. Ada semacam kewajiban tidak tertulis bahwa kalau kita sedang berubah, sedang sembuh, sedang berkembang, ya harus kelihatan. Kita pun terbiasa membagikan semuanya. Mulai dari niat mulai hidup sehat, proses menyembuhkan luka, sampai perasaan paling rapuh. Tapi, pernah nggak kamu merasa setelah semua itu diunggah, dibagikan, dikomentari, kamu justru merasa lelah, seolah ada yang bocor, seolah proses yang seharusnya milikmu jadi terbagi-bagi kemana-mana. Di video ini kita akan ngobrolin kenapa nggak semua hal harus diceritakan, dan bagaimana diam bisa jadi ruang paling aman untuk bertumbuh. Godaan untuk dilihat. Manusia memang punya kebutuhan untuk diakui. Bukan cuma soal pengakuan biasa, tapi pengakuan yang dalam, yang bikin kita merasa aku berarti. Dan kadang, dorongan itu datang dari tempat yang enggak kita sadari. Kita ingin dilihat, bukan cuma karena kita percaya diri, tapi karena kita pernah merasa nggak cukup, pernah merasa tersisih, atau bahkan pernah diabaikan. Mungkin ada bagian dari kita yang pengen membuktikan sesuatu. Lihat, aku bisa berubah. Lihat, aku lebih kuat dari yang kamu kira. Atau bahkan, aku nggak seburuk yang kamu pikirkan. Kadang, kita pakai perubahan ini sebagai tameng, sebuah cara untuk menyembunyikan luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Jadi kita ceritakan, kita pamerkan, bukan karena prosesnya sudah selesai, tapi karena kita takut sendirian dengan keraguan dan ketakutan kita sendiri. Tapi di balik godaan itu ada risiko besar. Kita jadi sibuk menjaga citra, lebih dari menjalani proses. Kita takut kalau orang nggak lihat, berarti kita nggak ada. Padahal, justru di saat kita lepas dari panggung itu, perubahan paling nyata dan tulus bisa terjadi. Diam itu ruang, bukan kekalahan. Diam bukan berarti kalah. Diam bukan berarti menghindar. Diam bisa jadi bentuk perlindungan. Untuk perubahan yang masih rapuh, untuk proses yang belum selesai. Lihat saja tanaman, tumbuh paling kuat saat masih dalam tanah. Gelap, tenang, nggak ada yang melihat. Tapi justru disitulah akar-akar terbaik terbentuk. Ada riset psikologi juga yang bilang, kalau kita terlalu cepat cerita soal tujuan kita, otak kita bisa tertipu. Merasa udah melakukan sesuatu, padahal baru cerita. Itu namanya intention behavior gap, dan itu bikin kita kehilangan motivasi lebih cepat. Jadi jangan remehkan diam. Kadang itu justru tempat paling aman buat jadi versi terbaikmu. Bahaya oversharing. Kita sering diajarkan bahwa terbuka itu sehat, bahwa menceritakan luka adalah bagian dari penyembuhan. Dan memang ada benernya, tapi nggak selalu sesederhana itu. Nggak semua keterbukaan itu penyembuhan. Kadang, kita cerita bukan karena kita siap, tapi karena kita panik. Kita takut sendirian, takut tenggelam dalam perasaan sendiri. Jadi kita lempar cerita itu keluar, berharap ada yang nangkep, ngerti, lalu bantuin merapikan. Tapi sayangnya, nggak semua orang bisa jadi tempat yang aman. Nggak semua orang bisa menerima cerita kita dengan hati yang terbuka. Beberapa hanya ingin tahu, beberapa hanya mendengar untuk menilai, dan beberapa menyimpan versi kita yang bahkan kita sendiri udah nggak nyaman mengingatnya. Oversharing juga bisa bikin kita kehilangan kendali atas narasi hidup kita sendiri. Saat cerita itu sudah keluar, kita nggak bisa atur lagi bagaimana itu akan diingat, bagaimana itu akan dikutip, dibicarakan, atau bahkan dijadikan bahan gosip. Dan yang paling menyakitkan adalah ketika cerita yang kita bagikan dari tempat paling rapuh malah balik jadi luka baru karena orang lain menyikapinya dengan cara yang salah. Mereka menyepelekan, mereka menghakimi, atau bahkan menggunakannya sebagai pengingat versi buruk kita yang sedang berusaha kita tinggalkan. Makanya penting banget buat peka sama satu hal ini. Cerita yang belum matang, belum tentu siap dibagikan. Kalau kamu sendiri belum bisa memahaminya, kalau kamu masih belum selesai merasakannya, mungkin yang kamu butuhkan bukan pendengar, tapi ruang.
ruang buat merasakan tanpa harus menjelaskannya. Dan bukan berarti kamu harus nutup semua pintu. Bukan berarti kamu harus pura-pura kuat. Tapi kamu punya hak untuk memilih apa yang ingin kamu bagi ke siapa dan kapan waktunya tepat. Karena keterbukaan yang sehat bukan soal seberapa banyak kamu cerita, tapi seberapa sadar kamu bahwa cerita itu pantas kamu lindungi dulu. Bertumbuh tanpa tepuk tangan. Bertumbuh nggak harus dirayakan, nggak harus disaksikan, nggak harus pakai caption yang indah atau testimoni yang meyakinkan. Karena kadang perubahan terbaik terjadi jauh dari sorotan, di pagi-pagi yang hening, di malam-malam yang gelisah, di saat kamu tetap berjuang meski nggak ada yang tahu kamu sedang lelah. Dan kamu tahu apa? Itu juga perubahan. Itu juga hebat. Meski nggak ada yang lihat, itu tetap nyata. Kalau kamu sedang mencoba jadi pribadi yang lebih sabar, lebih jujur, lebih tenang, dan kamu melakukannya tanpa satupun orang tahu, itu tetap berarti. Kalau kamu sedang menyembuhkan diri, berusaha berdamai dengan masa lalu, berusaha mengubah pola yang udah kamu bawa seumur hidup, dan gak ada yang kasih selamat. Aku mau bilang sekarang, terima kasih udah bertahan sejauh ini. Bertumbuh itu bukan perlombaan, bukan pertunjukan, bukan tentang siapa yang paling cepat berubah, tapi siapa yang berani terus melangkah meski pelan, meski sendiri. Dan kalau kamu hari ini sedang diam-diam mencoba, diam-diam berubah, diam-diam menyembuhkan dirimu sendiri, percayalah, itu nggak kalah berharga. Kamu nggak perlu tepuk tangan untuk tahu bahwa langkahmu penting, karena yang kamu lakukan sekarang adalah fondasi untuk hidup yang lebih utuh, yang lebih jujur, yang lebih milikmu sendiri. Proses bertumbuh memang nggak selalu terlihat. Kadang itu adalah perjalanan yang sunyi, sepi dari sorotan, tanpa tepuk tangan. Tapi justru disitulah kekuatan sesungguhnya. Dalam kesunyian, kita belajar mengenal diri sendiri lebih dalam. Dalam keheningan, kita menemukan keberanian untuk terus melangkah. Jadi, kalau kamu merasa lelah karena perubahanmu nggak dilihat orang lain, ingatlah, yang paling penting bukan siapa yang melihat, tapi seberapa dalam kamu merasakan perubahan itu dalam dirimu sendiri. Perubahan yang diam-diam tapi nyata. Itulah yang akan membawamu ke kehidupan yang lebih utuh. Kalau kamu sedang menjalani proses bertumbuh dalam diam, cukup ingat bahwa kamu nggak sendiri. Kadang, cukup dengan menyadari itu saja sudah membuat perjalanan ini terasa lebih ringan. Kalau kamu merasa video ini menyentuh hati, bisa klik like sebagai tanda kamu menghargai proses yang kadang harus dijalani tanpa sorotan. Kalau kamu ingin tetap ikut bertumbuh bareng kami, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Karena di sini, kita belajar untuk menghargai setiap langkah, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Sampai jumpa di video berikutnya.